Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, berjumpa kembali bersama saya Nurul dalam acara Portal Surga, podcast seputar kesehatan RSUD Sumber Gelagah episode ke-7. Nah, bagi Sobat Sehat yang belum mengikuti channel YouTube kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga menyalakan tombol notifikasi supaya Sobat Sehat tidak ketinggalan info kesehatan menarik lainnya. Baik Sobat Sehat, tentu saja pada Portal Surga episode kali ini saya tidak sendiri ya. Telah hadir bersama kami Dr. Nafidea Aderiani, spesialis neurologi. Yuk kita sapa beliau dulu ya Sobat Sehat. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah, baik Sobat Sehat. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis saraf di RSUD Sumber Gelagah. Beliau praktik setiap hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 8 sampai dengan 12 dan hari Jumat pada pukul 8 sampai dengan 10. Betul ya dok? Betul sekali. Baik, nah Sobat Sehat, untuk Portal Surga pada kali ini dengan topik miastenia gravis. Nah dokter, saya pernah baca nih bahwa pada bulan Juni ini merupakan bulan yang diperingati sebagai bulan peduli miastenia gravis sedunia. Betul ya dok ya? Betul sekali. Baik, nah jadi kita pengen tahu nih dok, sebenarnya apa sih miastenia gravis itu dok? Jadi miastenia gravis itu adalah penyakit autoimun yang menyerang pada sambungan neuromuskuler. Sambungan neuromuskuler itu sambungan antara saraf dan otot yang fungsinya untuk mengirimkan impuls listrik atau sinyal ke otot agar otot dapat berkontraksi dengan baik. Nah, apabila sambungan neuromuskuler ini rusak, maka pesan atau sinyal atau impuls listrik tadi tidak dapat tersampaikan dengan baik ke otot sehingga terjadi kelemahan otot pada pasien miastenia gravis. Oke dokter, lalu penyebab dari miastenia gravis ini apa ya dok? Jadi kan seperti disebutkan tadi ya bahwa miastenia gravis itu penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu disebabkan karena adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Jadi ceritanya normalnya tubuh itu kan menghasilkan antibodi. Nah antibodi ini fungsinya sebagai sistem kekebalan tubuh yang dapat melawan zat asing seperti virus atau infeksi. Nah, karena ada kerusakan pada sistem kekebalan tubuh ini, akhirnya antibodi menyerang jaringan sehat pada tubuh. Dalam hal ini pada sambungan neuromuskuler. Kenapa bisa terjadi gangguan pada sistem kekebalan tubuh? Nah, ini masih sebagian besar kasusnya idiopatik atau penyebabnya masih belum dapat diketahui. Ada beberapa kasus yang disebabkan karena kelainan kelenjar timus yang merupakan salah satu organ yang berfungsi pada sistem kekebalan tubuh. Oke dokter, kemudian gejala seseorang ini terkena miastenia gravis ini seperti apa dok? Jadi pasien ini mengeluhkan adanya kelemahan otot ya. Pada pasien miastenia gravis, kelemahan ototnya itu khas sekali, berfluktuatif. Dalam arti dia memburuk pada saat aktivitas dan dia bisa membaik pada saat istirahat. Nah, kelemahan ototnya seperti apa itu tergantung kelompok otot yang terkena. Misalnya pada otot okular atau otot penggerak bola mata, pasien akan mengeluhkan pandangan matanya double, kelopak matanya menurun yang memburuk saat aktivitas, tapi nanti membaik saat istirahat. Atau otot-otot bulbar atau otot pada kepala dan leher, biasanya kesulitan menelan, kesulitan mengunyah, kesulitan bicara. Terus pasien juga mengeluhkan suaranya sengau atau serak. Bisa juga pada otot-otot ekstremitas atau otot-otot penggerak tubuh, biasanya mengeluhkan kelemahan pada tungkai dan lengannya. Juga bisa kena otot pernafasan, pasien akan merasa sesak pada saat aktivitas. Baik, nah tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan penyebab dan juga gejalanya ya dok ya. Lalu apakah miastenia gravis ini termasuk ke dalam penyakit yang membahayakan? Jadi miastenia gravis ada kondisi yang disebut krisis miastenia gravis.
Krisis miastenia gravis ini komplikasi dari penyakit miastenia gravis yang ditandai dengan kelemahan otot yang sangat parah dan berat, terutama otot-otot pernafasan, hingga sampai pasien ini membutuhkan perawatan intensif. Juga beberapa juga membutuhkan alat bantu nafas atau ventilator. Kondisi demikian yang cukup berbahaya pada pasien miastenia gravis. Baik dok, kemudian bagaimana bisa terjadi krisis miastenia gravis ini dok? Oke, kondisi krisis miastenia gravis ini dipicu beberapa faktor. Salah satunya misalnya pasien miastenia gravis mengalami infeksi atau kondisi medis lainnya yang menyebabkan terjadinya krisis miastenia gravis. Atau juga beberapa obat juga dapat memicu terjadinya krisis miastenia gravis. Jadi pasien miastenia gravis tidak dapat sembarangan minum atau mengkonsumsi obat tanpa anjuran dokter. Penghentian mendadak obat-obat miastenia gravis, kemudian stres emosional dan stres fisik juga dapat memicu terjadinya krisis miastenia gravis. Wah, lumayan berat juga ya dok ya terkait dengan miastenia gravis ini. Nah dokter, kira-kira berapa sih jumlah pasien atau penderita miastenia gravis ini dok? Jadi di Indonesia prevalensinya sendiri masih belum tercatat dengan pasti. Secara global tercatat ada 150 sampai 200 kasus per 1 juta penduduk. Di Rumah Sakit Sumber Gelagas sendiri per tahun 2025 tercatat ada 10 pasien dengan miastenia gravis. Baik dokter, lalu siapa saja sih dok yang bisa terkena penyakit ini dok? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami semua dan juga sobat sehat di rumah begitu ya. Jadi semua orang bisa terkena miastenia gravis. Semua jenis kelamin, semua usia bisa terkena miastenia gravis. Tapi pada umumnya kalau wanita cenderung pada usia muda antara 30 sampai 60 tahun. Kalau pada pria cenderung lebih tua usianya terkenanya, biasanya pada usia 60 sampai 89 tahun. Ada beberapa kasus khusus yang mengenai pasien usia kurang dari 18 tahun yang kita sebut dengan juvenile miastenia gravis. Oke dokter, nah bagaimana sih cara untuk mengetahui atau mendiagnosis penyakit miastenia gravis ini? Jadi dari ciri-ciri atau keluhan pasien sebenarnya kita sudah bisa mengarahkan ke arah miastenia gravis ya dengan adanya keluhan yang kelemahan otot yang berfluktuatif. Dari pemeriksaan fisik juga didapatkan kelemahan otot-otot yang kita sebutkan tadi. Ada beberapa pemeriksaan yang dapat menunjang dan memastikan ini benar nggak miastenia gravis, seperti pemeriksaan elektromiograf seperti repetitive nerve stimulation. Ada juga pemeriksaan laborat untuk memeriksa antibodi pada pasien miastenia gravis. Ada tes lainnya seperti tes tensilon atau iSpec test, itu juga dapat membantu menegakkan diagnosa miastenia gravis. Kalau kita curiga ada kelainan di kelenjar timus, dapat kita lakukan CT scan toraks untuk memastikan apakah ada tumor kelenjar timus yang dapat menyebabkan miastenia gravis. Baik dokter, nah sudah banyak sekali ya dok ya informasi terkait miastenia gravis ini. Nah mungkin ini pertanyaan yang sering muncul dokter. Ketika seseorang sudah terdiagnosis miastenia gravis, apakah masih bisa disembuhkan dok? Jadi sampai saat ini belum ada obat yang dapat menyembuhkan secara total miastenia gravis ini. Tapi ada beberapa obat yang dapat mengontrol gejalanya, seperti obat-obatan piridostigmin, kortikosteroid, ada terapi imun, dan juga apabila memang ada kelainan di kelenjar timus dapat dilakukan operasi pengangkatan kelenjar timus atau timektomi. Oke, super lengkap sekali informasi yang diberikan Dr. Nafidea terkait penyakit miastenia gravis ini ya sobat sehat, mulai dari definisi, gejala, penyebab, dan lain sebagainya begitu ya. Nah mungkin dari Dr. Nafidea ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami dan juga sobat sehat di rumah terkait dengan miastenia gravis ini, silahkan dokter.
Jadi untuk masyarakat jangan khawatir ya, miastenia gravis ini bukan penyakit yang menular, tapi ini penyakit yang perlu pemahaman yang khusus karena pasien dengan miastenia gravis membutuhkan dukungan dan pemahaman. Dengan adanya podcast ini harapan saya masyarakat lebih awam dan sadar akan kesehatan, kemudian lebih memahami apa sih miastenia gravis itu. Jadi apabila ada orang-orang terdekat dengan penyakit miastenia gravis dapat memberi pemahaman dan dukungan yang lebih. Baik, seperti itu ya Sobat Sehat. Jadi kalau ada teman, tetangga, sanak saudara, dan lain sebagainya yang mungkin terdiagnosis miastenia gravis, tidak perlu panik, tidak perlu cemas karena sudah bisa ditangani. Terima kasih Dr. Nafidea sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat ini. Sama-sama. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, bagi Sobat Sehat yang mungkin memiliki pertanyaan seputar miastenia gravis atau pertanyaan seputar kesehatan lainnya, atau mungkin request materi podcast selanjutnya, bisa menuliskan di kolom komentar. Baik Sobat Sehat, tibalah kita di penghujung acara Portal Surga episode 7 kali ini. Sampai jumpa pada Portal Surga episode selanjutnya. RSUD Sumber Gelagah, juara, jujur, ramah, dan terpercaya dalam pelayanan. Dame un qué, ¿Un qué? un qué, ¿Un qué? ¿Un qué? un qué, ¿Un qué? un qué, ¿Un qué? un qué. Like a gumbo, I spend that bitch with a home go. I don't wanna know pro, wanna check goals. I don't wanna know drama, wanna that hoe. That bitch gon' dance, ha. Lay me for the night, that bitch gon' head it, ha. Gossip me tonight, bitch, give me money, give me dollar, give me everything when you come and holla. No bullshit, I'm tracking fellas, yo bitch finna pay, she broke, no dollar.